Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi yang berjudul advokasi bahaya rokok elektrik vape pada kalangan mahasiswa. Melalui presentasi ini, kami akan membahas bahaya penggunaan vape di kalangan mahasiswa, serta pentingnya advokasi untuk meningkatkan kesadaran akan hidup sehat. Izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, kami beranggotakan ada Zaitun dengan NIM 119, yang kedua ada Maulidina dengan NIM 147, dan yang terakhir saya sendiri, Sindia dengan NIM 158. Selanjutnya, pembahasan identifikasi isu. Jadi, penggunaan rokok elektrik vape di kalangan mahasiswa terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Banyak mahasiswa menganggap vape lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Padahal rokok elektrik tetap mengandung nikotin dan berbagai zat kimia yang berbahaya yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan. Selain itu, promosi melalui media sosial, influencer, dan beragam variasi rasa membuat vape semakin diminati oleh kalangan muda. Kurangnya pengetahuan mengenai bahaya rokok elektrik menyebabkan mahasiswa lebih terpengaruh untuk mencoba maupun menggunakan secara rutin. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan advokasi melalui edukasi kepada anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM agar pengetahuan mengenai dampak rokok elektrik meningkat serta tumbuh kesadaran untuk menerapkan gaya hidup sehat tanpa vape. Selanjutnya, tujuan advokasi dari kelompok kami yang pertama, memberikan edukasi kepada anggota IMM mengenai kandungan dan dampak kesehatan akibat penggunaan rokok elektrik. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mahasiswa agar tidak memulai maupun melanjutkan penggunaan rokok elektrik. Dan yang terakhir, mendorong anggota IMM menjadi agen promosi kesehatan dalam mengkampanyekan lingkungan kampus bebas rokok elektrik. Selanjutnya, strategi advokasi. Yang pertama, edukasi, yaitu melakukan penyuluhan mengenai bahaya rokok elektrik menggunakan media leaflet dan diskusi interaktif agar peserta memahami dampak penggunaan vape terhadap kesehatan. Selanjutnya, penguatan jejaring, yaitu melibatkan organisasi mahasiswa, yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM, sebagai mitra dalam menyebarluaskan informasi mengenai bahaya rokok elektrik dan mendukung terciptanya lingkungan kampus yang sehat. Next. Selanjutnya, rencana kegiatan, yaitu melaksanakan sosialisasi kepada anggota IMM menggunakan metode sharing group diskusi. Peserta diberikan materi dengan leaflet mengenai rokok elektrik, kandungan zat berbahaya, dampak kesehatan, serta cara mencegah penggunaan vape. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan tanya jawab untuk meningkatkan pemahaman peserta. Selanjutnya, pelaksanaan advokasi. Kelompok kami melaksanakan kegiatan advokasi kepada anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM melalui sosialisasi mengenai bahaya rokok elektrik. Edukasi digunakan menggunakan media leaflet, kemudian dilanjutkan dengan sharing grup diskusi, sehingga peserta dapat diskusi, bertukar pendapat, serta menyampaikan pertanyaan mengenai penggunaan rokok elektrik dan dampaknya terhadap kesehatan. Ini media leaflet yang kami gunakan untuk sosialisasi.
Selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi. Monitoring yang pertama yaitu memantau kehadiran dan partisipasi peserta selama kegiatan. Yang kedua, mengamati keaktifan peserta dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir yaitu memastikan sebuah materi edukasi tersampaikan dengan baik. Selanjutnya yaitu evaluasi. Yang pertama, menilai peningkatan pengetahuan peserta melalui diskusi dan umpan balik setelah kegiatan. Yang kedua, mengevaluasi pemahaman peserta mengenai bahaya rokok elektrik. Dan yang ketiga yaitu menilai komitmen peserta untuk menerapkan gaya hidup bebas rokok elektrik di lingkungan kampus. Selanjutnya yaitu respon peserta. Anggota IMM mengikuti kegiatan dengan antusias dan aktif selama sesi diskusi. Beberapa peserta mengajukan pertanyaan mengenai kandungan nikotin pada rokok elektrik, dampak terhadap kesehatan, serta cara menghindari pengaruh lingkungan yang mendorong penggunaan vape. Setelah mengikuti kegiatan, peserta menyatakan memperoleh informasi baru mengenai bahaya rokok elektrik dan berkomitmen untuk menerapkan pola hidup sehat serta menyebarluaskan edukasi kepada teman sebaya. Jadi kesimpulannya itu, kegiatan advokasi kepada anggota IMM berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta mengenai bahaya rokok elektrik. Melalui edukasi dan diskusi interaktif, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai resiko penggunaan vape serta mempertimbangkan pencegahan sejak dini. Diharapkan anggota IMM dapat menjadi agen promosi kesehatan yang berperan aktif dalam menciptakan lingkungan kampus yang sehat dan bebas rokok elektrik. Jadi ini referensi yang kami gunakan. Demikian presentasi dari kami mengenai advokasi bahaya rokok elektrik pada mahasiswa. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya menghindari penggunaan vape demi menjaga kesehatan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami. Terima kasih atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.